Salam, semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1-5. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman Tuhan hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan bacakan nas renungan kita hari ini dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sewaktu membaca nas ini, tentu kita merasakan suatu kengerian, karena begitu buruknya bangsa Israel dalam pandangan Tuhan. Tuhan Allah menyebut mereka dengan banyak istilah yang sangat buruk. Pemberontak, durhaka, keras kepala, tegar hati, dan di ayat 6 mereka juga disebut onak dan duri, serta kalajengking. Ini menunjukkan betapa kondisi rohani bangsa Israel sudah hancur, dan betapa bejatnya mereka di hadapan Tuhan. Bangsa Israel sepatutnya menerima hukuman yang berat dari Tuhan, karena mereka telah menyimpang jauh dari kehendaknya. Pembuangan bangsa Israel ke Babel seharusnya sudah cukup untuk menyadarkan mereka akibat dosa yang telah mereka perbuat terhadap Tuhan. Namun perbuatan dosa pun terus berlanjut di tanah pembuangan itu, ketika umat Israel malah ikut-ikutan menyembah ilah-ilah di Babel. Kan tetapi disinilah letak anugerah Tuhan. Dia tidak serta-merta menghukum bangsa yang berdosa ini, melainkan dia mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan peringatannya kepada mereka. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi untuk menyadarkan dan mengembalikan mereka kepada Tuhan. Tuhan Allah masih memberikan kesempatan kepada bangsa yang keras kepala ini untuk bertobat. Inilah bukti kasih Tuhan kepada mereka, walaupun mereka terus-menerus menyakiti hatinya. Saudaraku, adalah hal yang mudah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang memiliki respon yang baik, yang hatinya mau dibentuk, yang mau menerima teguran dan didikan. Ibarat seseorang menabur benih di tanah yang subur. Tapi bagaimana jika kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang tegar tengkuk, keras hati, dan suka memberontak? Ibarat menabur benih di tanah yang keras, berbatu-batu, dan penuh dengan semak belukar. Tentu hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Dan inilah tugas yang harus diemban oleh Nabi Yehezkiel, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, suatu bangsa yang keras kepala, tegar hati, dan pemberontak. Apalagi pada saat itu Yehezkiel juga termasuk dari bagian orang-orang yang dibuang ke Babel, yang juga turut menderita sebagai orang yang terbuang. Sebagian besar umat Israel sedang berada di bawah pengawasan tentara Babel.
Tak terbayangkan apa yang berkecamuk di dalam hati Yehezkiel saat menerima panggilan Tuhan ini. Dan tak terbayangkan pula bagaimana reaksi umat Israel. Apalagi berita yang hendak disampaikan adalah teguran Tuhan akibat pemberontakan mereka. Meskipun diperhadapkan pada tantangan yang amat berat, Nabi Yehezkiel tetap melakukan dengan setia apa yang ditugaskan Tuhan kepadanya. Saudaraku, untuk mendapatkan hasil maksimal dari suatu penyampaian berita, diperlukan seseorang yang berkompeten untuk menjadi pembicaranya dan memilih waktu yang tepat untuk penerimaannya. Namun, seringkali Tuhan Allah malah memanggil seseorang menjadi hambanya untuk menyampaikan firman-Nya tidak berdasarkan kemampuan. Yehezkiel adalah seorang yang rapuh, punya banyak kelemahan, sebagaimana manusia pada umumnya. Tuhan mengingatkan hal itu kepadanya ketika memanggilnya dengan sebutan anak manusia. Dalam bahasa aslinya disebut Ben Adam. Istilah Ben Adam dalam bahasa Ibrani secara harfiah berarti anak Adam. Melalui sebutan anak manusia ini, Tuhan mau menegaskan bahwa Yehezkiel itu adalah seorang manusia biasa saja, yang berdosa, yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Sehingga mengingatkannya bahwa dalam pelaksanaan pelayanannya, dia hanya bergantung pada kuasa Tuhan saja. Meskipun saat itu ia diperkenankan menerima penglihatan akan kemuliaan Tuhan dan diutus menjadi nabi yang penuh kuasa dan memiliki posisi yang penuh kehormatan. Tetapi ia harus mengingat bahwa ia hanyalah anak manusia, sehingga harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Segala sesuatu kebaikan dan kehebatan yang ia lakukan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Jika melihat sikap umat Israel di pembuangan dan melihat kenyataan bahwa Yehezkiel sendiri adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, bagaimana pula dia akan menyatakan firman Tuhan kepada bangsa yang memberontak kepada Tuhan? Perintah Tuhan Allah yang pertama kepada Nabi Yehezkiel, "Bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sebelumnya, saat Yehezkiel melihat kemuliaan Allah, pada pasal 1 ayat 28, ia menyembah sujud kepada Tuhan Allah sebagai bentuk takut dan rasa hormat. Tuhan Allah menghargai sikap penghormatan Yehezkiel ini, tetapi Tuhan lebih menginginkan dia untuk lebih siap lagi untuk tugasnya, yang dalam ayat 1 digambarkan dengan posisi berdiri. Nabi Yehezkiel tersungkur dalam ketakutan dan kekudusan, namun Allah langsung membangkitkannya kembali. Ini bukti bahwa barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan. Hal yang penting dari ayat ini adalah Tuhan Allah akan berbicara kepada kita umatnya, kepada hambanya, saat kita siap untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Tuhan menyuruhnya berdiri, tetapi ia tidak sanggup berdiri tegak oleh kekuatannya sendiri saat melihat kemuliaan Tuhan. Maka roh Tuhan masuk ke dalam dirinya, menegakkannya. Roh Tuhanlah yang menguatkan Yehezkiel sehingga ia bisa berdiri tegak dan siap berhadapan dengan Tuhan untuk mendengarkan firman dan tugas yang akan disampaikan kepadanya. Panggilan Tuhan Allah terhadap Yehezkiel yang ditandai dengan masuknya roh Tuhan ke dalam dirinya, itulah yang memampukan Yehezkiel untuk memberitakan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan akan dimampukan menyampaikan firman Tuhan kepada semua bangsa apabila ia telah dipenuhi oleh roh Tuhan. Tuhan Allah yang memanggilnya sanggup memperlengkapi hambanya dengan rohnya. Ia akan memberikan kekuatan dan semangat. Saudaraku, pada ayat 3-5, Tuhan Allah memberitahukan kenyataan bahwa orang-orang yang akan mendengarnya adalah pemberontak, yang terus mendurhaka terhadap Tuhan. Ini merupakan pemberitahuan awal
bahwa ia akan menghadapi rintangan dan penolakan dari bangsa itu. Namun Tuhan menguatkan Yehezkiel agar tidak perlu khawatir dan takut menghadapinya, sebab Tuhan akan menyertainya. Kunci yang harus menjadi dasar pemberitaannya ada di ayat 4, ketika Allah mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah." Artinya, setiap pemberitaan yang diucapkan oleh Nabi haruslah memakai otoritas nama Tuhan Allah, bukan memakai otoritas dirinya sendiri. Sebab ia berbicara atas nama Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengutusnya. Saudaraku, sangat penting bagi seseorang memiliki keberanian untuk menyatakan sebuah kebenaran. Keberanian itu tentunya bukan keberanian yang membabi buta, tetapi keberanian yang memiliki dasar yang kuat dan motivasi yang baik terhadap seseorang maupun kepada banyak orang. Keberanian itu tidak melihat status sosial, kedudukannya dalam masyarakat, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, tetapi kepada semua tingkatan kehidupan dalam masyarakat. Keberanian menyatakan kebenaran itu adalah untuk suatu perubahan sikap hidup baru yang bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yehezkiel adalah seorang nabi yang berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang dalam tingkatan kehidupan bangsa Israel. Sekalipun yang dihadapi Yehezkiel adalah pembesar-pembesar dan orang-orang yang berpengetahuan, namun Yehezkiel berani dan ia dimampukan oleh kuasa Roh Tuhan untuk menghadapi situasi yang sulit itu. Dalam ayat 5, Tuhan Allah mengatakan, "Dan baik mereka mendengar atau tidak." Hal ini mau menyatakan tugas Yehezkiel adalah menyampaikan firman Tuhan. Ia tidak perlu ambil pusing apakah pendengarnya menerima atau menolak, karena jangankan Yehezkiel yang manusia biasa, kepada Allah pun mereka memberontak dan durhaka. Hal ini juga harus menjadi pegangan setiap hamba Tuhan, bahwa tugas utama setiap hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan dengan benar. Apakah mereka mendengar atau menolak, itu menjadi urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Yang terpenting, kita tetap berani menyatakan kebenaran firman-Nya, dan jangan pernah merasa kecewa saat orang-orang tidak mau mendengarkan, bahkan menolak pemberitaan firman yang kita sampaikan. Dalam Injil Matius pasal 13, ayat 24 sampai ayat 30, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan. Saya bacakan bagi kita. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Sekali lagi, perumpamaan ini mau menegaskan bahwa tugas kita adalah menaburkan firman-Nya, bukan memanen hasilnya. Jadi jangan kecewa jika ada orang yang acuh tak acuh dan menolak pemberitaan kita. Saudaraku, kita sering menjumpai orang-orang yang tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Hal ini nampak nyata dalam kehidupan umat yang tidak lagi bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi kesuksesan dunia, jabatan, pangkat, dan materi, manusia mengandalkan segala cara untuk meraihnya. Meskipun mereka dikenal sebagai seorang Kristen, namun mereka sering mengandalkan kuasa-kuasa lain
tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Banyak orang Kristen hanya mencari kesenangan sementara, tapi pada akhirnya menderita sengsara. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat dalam setiap aktivitas kehidupan. Pada situasi seperti inilah, setiap orang percaya dipanggil, ditetapkan dan diutus untuk memberitakan firman-Nya. Tugas kita adalah memberitakan firman-Nya, entah orang lain menolak atau menerimanya. Kita dipilih dan diutus Tuhan untuk menyatakan firman-Nya dan membawa umat pada pertobatan. Melalui khotbah, nasihat, keteladanan, pembinaan, perkunjungan, konseling, dan doa, baik secara pribadi maupun persekutuan, agar mereka mau kembali bersekutu, mau memuliakan nama Tuhan, dan mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan demikian mereka mengalami pembaharuan hidup. Saudaraku, di zaman ini tantangan yang harus kita hadapi semakin sulit. Ada resiko untuk diabaikan, ditolak, dicemooh, bahkan dianiaya. Tetapi kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus menyampaikan kebenaran, apapun resikonya. Jika kita dipilih Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya, itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena itu, kita yang saat ini disebut sebagai hamba-hamba Tuhan atau pemberita Injil harus memiliki kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita tidak boleh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi, firman Tuhan yang kita beritakan jangan sampai menyimpang dari kebenaran Alkitab. Sebab kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Benar bahwa kita ini anak manusia. Kita ini ben Adam, makhluk yang rapuh dan lemah. Hal ini tidak dapat disangkal. Kita memang perlu menyadari dan menerima diri sebagai manusia yang rapuh dan lemah. Dengan kesadaran ini, membuat kita yang rapuh ini harus mencari kekuatan yang dapat memperlengkapi kita menjawab panggilan Tuhan ini, yaitu kekuatan dari Tuhan sendiri. Dengan kesadaran bahwa kita ini rapuh, kita akan dijauhkan dari kesombongan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, Tuhan ingin agar setiap kita hidup menurut kehendak-Nya. Marilah kita responi panggilan Tuhan ini. Ada kuasa yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dan memperlengkapi kita dalam memberitakan firman-Nya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu menegur kami, hamba-hamba-Mu, yang sering merasa takut menyatakan kebenaran-Mu, sering merasa terancam dalam memberitakan firman-Mu, sehingga kami lebih mementingkan keselamatan kami dibanding mementingkan tugas tanggung jawab kami memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini juga menguatkan kami kembali, agar kami tidak takut, agar kami percaya bahwa Tuhan ada di belakang kami, mendukung kami, menguatkan kami, memberi kami kuasa untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh menguatkan. Kami memohon kuatkanlah para hamba-Mu, para pemberita firman dimanapun berada di dunia ini. Jangan biarkan keadaan kehidupan ini membuat mereka lemah dan lengah, tetapi biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam hati setiap hamba-Mu, untuk tetap menyatakan firman kebenaran-Mu, apapun resikonya, dan membuat kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Seperti dulu Tuhan menolong Yehezkiel dan para nabi lainnya, Tuhan juga akan menolong kami saat ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sehat, Shalom.